Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa fitur penting dari sebuah penulisan ilmiah. Fitur-fitur tersebut diantaranya adalah tense, kemudian struktur kalimatnya apakah aktif atau pasif, kemudian penggunaan evaluative comment, dan juga hedging. Nah, fitur-fitur tersebut perlu diterapkan secara tepat di dalam setiap masing-masing struktur bagian dari sebuah tulisan ilmiah atau dalam hal ini adalah sebuah paper untuk jurnal. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas penggunaan setiap masing-masing fitur ini di dalam struktur untuk sebuah paper mulai dari introduction sampai dengan discussion. Kita akan bahas satu persatu per bagian. Kita mulai dari bagian introduction. Di tabel sebelah kiri kita bisa melihat bahwasanya proporsi fitur yang penggunaannya sering di sini adalah yang present tense dan evaluative comment. Kenapa kemudian present tense itu banyak digunakan? Karena di bagian introduction itu kita menjelaskan kenapa kita perlu untuk melakukan sebuah penelitian ini gitu ya. Kenapa kita perlu melakukan riset ini kita jelaskan, kita argumentasikan di bagian introduction. Pun juga demikian dengan evaluative comment. Di bagian introduction itu terdapat problem identification ya. Jadi kita menganalisis kenapa kita perlu mengadres masalah tersebut. Nah, itu kan sebuah evaluatif kan. Kita mengevaluasi permasalahan dan permasalahan itu adalah satu hal yang penting yang perlu untuk kita address. Nah, di sisi lain kita juga melakukan literature review. Jadi kita membaca, kita menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Dari situ kemudian kita bisa menemukan gap ya. Gap apa yang kemudian perlu untuk kita isi, yang perlu kita kontribusikan dari paper ini, paper yang kita buat gitu ya. Jadi itu kenapa kemudian kita banyak menggunakan struktur atau fitur evaluative comment di dalam introduction. Kita bisa lihat di bagian kanan ya, di sini adalah contoh dari sebuah paper. Ini adalah paper open access ya. Di sini kita bisa lihat bahwa penulis itu banyak menggunakan present tense ya. Misalnya ketika penulis menjelaskan objektif dari penelitiannya bahwa penelitiannya adalah untuk menginvestigasi beberapa multifaset driver dari sosioekonomik yang berpengaruh terhadap kenaikan ya konsumsi batubara di Indonesia. Nah, kemudian di kalimat yang selanjutnya ini penulis juga menggunakan present tense ya, di mana dia menjelaskan bahwa penelitiannya itu fokus kepada dalam rentang waktu 5 dekade gitu ya. Jadi dia menekankan rentang studinya. Dan di kalimat selanjutnya dia juga masih menggunakan present tense di mana dia mendeteksi ya potensi kemungkinan beberapa variabel yang dapat menjadi driver atau kunci dari kenaikan konsumsi batubara di Indonesia. Ya, itu contoh untuk penggunaan present tense. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat penggunaan evaluative comment ya. Di paragraf yang selanjutnya di sini kita bisa lihat ya, di awal ya penulis itu menjelaskan mengenai beberapa studi yang sudah dilakukan sebelumnya. Tetapi kemudian penulis menjelaskan gap-nya. Jadi dia mengevaluasi dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan dia menemukan bahwasanya masih ada satu missing link ya. Masih ada celah di mana sosioekonomik itu belum banyak diulas di penelitian-penelitian sebelumnya. Dan ini kemudian ditekankan di kalimat selanjutnya di mana dia menyebutkan bahwa faktor demografis seperti ya misalnya pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya itu masih belum banyak dibahas di dalam literatur. Nah, itu kemudian contoh ya penggunaan evaluative comment di dalam bagian introduction. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya ya, bagian metodologi. Di sini kita melihat bahwasanya ada dua fitur utama yang frekuensi penggunaannya relatif sering, yaitu adalah penggunaan past tense dan juga pasif ya. Penggunaan past tense ya karena pada saat kita menulis bagian metodologi itu kita berada pada posisi kita sudah melakukan penelitian gitu. Jadi kita menjelaskan bahwa kita sudah melakukan ini gitu ya. Jadi itu kenapa kemudian yang digunakan adalah past tense. Dan juga untuk penggunaan passive voice ini terutama ketika kita menjelaskan terkait dengan pengelolaan data. Jadi apa yang kemudian kita lakukan terhadap data. Nah, data di sini
kita memproporsikannya sebagai objek, sehingga yang banyak digunakan itu adalah struktur yang kalimat pasif gitu ya, di mana data kemudian beberapa material misalnya di dalam bidang penelitian lain gitu ya digunakan sebagai objek di sini. Kita bisa lihat di contoh metodologi di paper yang sama juga gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya penulis menggunakan kata struktur kalimat pasif gitu ya, past tense ya, misalnya is expected gitu, itu kan namanya struktur yang pasif ya. Nah kemudian kalimat lain ya, misalnya di dalam metodologi ini juga kita bisa lihat bahwa penulis juga menggunakan struktur kalimat pasif ya. Di sini dia menjelaskan bahwasanya annual data ya dari tahun 65 tahun sampai dengan 2017 itu digunakan ya, utilized gitu. Jadi data di sini sebagai objek, itu kenapa kemudian struktur kalimatnya itu adalah kalimat pasif gitu ya. Pun juga demikian ketika dia menjelaskan beberapa variabel yang dia gunakan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan juga population growth, itu dia menjelaskan di mana dia mengambil data itu gitu. Jadi penekanannya kepada data itu ya. Untuk kemudian dia jelaskan lebih lanjut dari mana dia mendapatkan mendapatkan data-data tersebut. Jadi struktur yang dibuat itu adalah struktur yang berupa kalimat pasif. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, apa saja yang fitur yang digunakan. Di dalam result ya, proporsi yang digunakan itu adalah struktur yang fitur berupa past tense ya. Karena ketika kita menjelaskan result ya, kita menerangkan bahwa kita sudah melakukan sejumlah metodologi dan kemudian kita menganalisis gitu. Ini bisa kita lihat ya di dalam contoh ini, di dalam paragraf ini, bahwasanya penulis ya dia membagi coal consumption di Indonesia itu menjadi tiga fase gitu ya. Jadi itu sudah dilakukan gitu. Maka kenapa kemudian dia menggunakan struktur past tense. Nah, kemudian dia jelaskan lagi fase itu apa saja, dan itu juga dibuat dalam struktur past tense. Ini satu hal menarik juga yang penting untuk kita perhatikan di dalam kita menyusun paragraf ya. Idealnya paragraf itu kan terdiri dari satu pokok kalimat yang kemudian di kalimat-kalimat selanjutnya itu menjelaskan dari pokok kalimat tersebut gitu ya. Ini satu hal yang mendasar, tetapi kita perlu untuk banyak latihan sehingga kita dapat menyusun satu paragraf yang kohesif yang diawali oleh satu pokok kalimat dan kemudian di kalimat-kalimat selanjutnya itu menjelaskan dari pokok kalimat tersebut. Kita akan lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian discussion. Nah, di sini fitur yang banyak digunakan itu adalah present tense ya. Ini proporsinya cukup tinggi karena di sini kita membandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian orang lain gitu. Dan kemudian kalimat fitur yang sering digunakan adalah hedging. Hedging ini proporsinya juga sering digunakan ya. Hedging itu contohnya begini ya. Saya menganalogikan menurut ramalan cuaca 99,9% sore hari nanti akan turun hujan gitu. Maka dengan firm, dengan yakin saya akan mengatakan bahwa nanti sore akan turun hujan, maka kita perlu bawa payung gitu. Karena menurut hasil prediksi itu akurasinya bisa dibilang sangat tinggi gitu. Nah, misalnya ramalan cuaca itu mengatakan bahwa prediksi hujan itu cuma katakanlah 55 atau 60%, kita tidak akan se-firm itu, tidak akan seyakin itu. Kita bisa jadi mengatakan kemungkinan nanti sore akan turun hujan, kita sepertinya perlu untuk membawa payung nih gitu kan. Jadi kita tidak se-firm yang pertama tadi yang mengatakan insya Allah nanti sore akan turun hujan gitu, proporsinya hampir 100% akan turun hujan gitu ya. Itu kalimat-kalimat hedging ya. Nah, kemudian evaluative comment ini juga banyak digunakan di dalam struktur untuk discussion ini ya, karena di dalam discussion ini kita menganalisis juga, kita membandingkan antara penelitian kita dengan penelitian orang lain, katakan seperti itu. Nah, ketika kita menganalisis, misalnya kita menemukan hasilnya itu sama gitu ya, kita perlu menjelaskan kenapa hasilnya itu sama, kenapa misalnya hasilnya beda, variabel-variabel apa yang kemudian digunakan, parameter apa yang digunakan, treatment apa yang digunakan, kenapa hasilnya berbeda. Nah, itu kita gunakan di dalam struktur discussion ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan ini discussion ini
ada beberapa kata kunci misalnya yang menunjukkan bahwa dia menggunakan present tense. Misalnya di kalimat kedua dari bagian discussion ini dia meng-highlight ya bahwa resultnya ya dia menggunakan kata show, itu kan present tense ya. Nah, penggunaan somewhat ini kan semacam hedging ya, jadi dia kayak semacam ya memang agaknya seperti itu gitu. Jadi dia menggunakan kata hedging gitu ya. Nah, kemudian penggunaan hedging yang kedua ini juga bisa kita lihat dari paragraf yang kedua itu, to consider itu, untuk menimbang gitu ya. Jadi dia juga tidak sepenuhnya firm ya bahwa penggunaan natural gas dalam hal ini untuk kemudian penggunaannya itu perlu dikembangkan secara optimal ya, sampai kemudian geothermal itu relatif siap secara teknikal dan secara biaya gitu. Dia juga tidak sepenuhnya firm gitu, karena ini kan masih perlu memerlukan banyak kajian lebih lanjut gitu. Itu kenapa kemudian dia menggunakan kata-kata hedging to consider di sini ya. Nah, penggunaan evaluative comment juga kita bisa lihat di sini di kalimat selanjutnya yang saya highlight ini. Misalnya dia menekankan has a proven track record ya. Kemudian juga is recognized. Di sini evaluative comment yang isinya itu cenderung positif ya, bahwasanya Indonesia sejatinya memiliki track record yang cukup bagus ya. Dia punya pengalaman ketika dia mengkonversikan energi dalam skala yang cukup masif sebelumnya pernah dilakukan, dan cukup potensial sebenarnya untuk melakukan hal serupa gitu ya. Dan program tersebut oleh internasional itu cukup direcognize gitu, cukup dikenali sebagai satu hal upaya yang positif gitu. Nah, ini penggunaan evaluative comment, tetapi evaluative comment-nya cenderung positif tone-nya gitu ya. Jadi itu teman-teman terkait dengan penggunaan beberapa fitur untuk masing-masing bagian dari sebuah struktur paper. Semoga ada manfaatnya ya. Kita perbanyak latihan untuk kemudian dapat menggunakan fitur ini dengan optimal sehingga penulisan kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.